Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Wahuru. Kabar gembira, ini sudah ada info yang sangat penting dari Bapak Benny Ramdhani selaku Ketua BP2MI, yang kemarin ada percakapan yang cukup menarik, di mana di situ kita bisa melihat ya untuk pelaksanaan ujian EPS Topik tahun 2024 ya. Ini udah di akhir Desember, ternyata ada pengumumannya. Ini videonya. Bu Serulina, Bu. Halo Bu. Selamat malam Pak. Malam. Selamat malam Pak. Bu, ada yang nanya Bu, ujian kapan katanya? Iya, jadi rencana Pak pengumuman pendaftaran itu tanggal 12 Februari Pak. Kenapa mundur lagi? Karena pihak Koreanya kemarin Pak, dia sampaikan seperti itu karena mengatur juga jadwal dengan 16 negara lain Pak. Oke. Jadi kita kemarin itu Awalnya kan dia sendiri yang minta cepat, gimana sih Koreanya? Betul, ternyata setelah mereka compare dengan 16 negara ke Indonesia, jadinya disampaikan seperti itu Pak. Kemudian tanggal 15 itu nanti akan pendaftaran online Pak. Jadi 12, 13, 14 itu pengumuman 3 hari. Kemudian 15 sampai 20 nanti pendaftaran Pak. Pendaftaran online itu Ibu perhatikan loh, jangan itu terlalu pendek nggak 5 hari itu? Perhitungan kami sih cukup ya Pak, karena ya itu yang saya katakan, Ibu paralel ya, sekarang Ibu udah bisa berkirim surat ke sekolah-sekolah. Betul Pak, SMK, kami SMK. juga siapkan surat ya Pak. Ya, karena selama ini kan surat-surat itu kadang-kadang nggak nyampe ke mereka. Tuh mereka kan sering komplain nggak nyampe ke mereka informasinya. Iya. Itu Ya, kenapa baik, ya? kami... Itu kenapa nggak pernah nyampe sengaja? Memang kita nggak berkirim atau apa sih? Ya, memang kalau untuk yang ke SMK tidak selama ini Pak belum menyeluruh Pak, kita kirim. Udah kirim aja SMK. deh, kirim aja deh, gini aja. Iya. Saya kan selama ini trust percaya. Jadi kalau udah begini, saya dapat komplain, jadi kan kepercayaan saya berkurang. Sekarang gini aja, kalau mau kirim ke SMK mana aja, saya minta daftarnya deh, dikirim nggak gini? Baik Pak. Ke Pemda, kirim suratnya, mana daftar Pemdanya, saya bisa cek. Saya bisa random apakah SMK itu dikirim surat oleh BP2MI enggak, Pemda itu dikirim surat oleh BP2MI enggak. Karena kan capek juga kalau saya selalu hanya mendapatkan hal yang seolah-olah normal-normal aja, udah kirim surat Pak, ternyata saya cek mereka komplain nggak dapat surat. Gitu aja deh mulai sekarang ya. Untuk kali ini kami kirimkan nanti semua. Supaya saya nggak merasa dikibulin lagi gitu. Istilahnya. Iya. Baik ya. Pak. Ya, Baik, ya. Pak. Makasih. Baik Pak. Iya, makasih Pak. Ya. Ada siapa yang? Baiklah, di situ dibicarakan ya, ini yang ditunggu-tunggu karena sekarang sudah bulan akhir Januari. Jadi apakah jadi atau tidak untuk EPS Topik tahun 2024 diadakan ujiannya? Padahal banyak sekali yang menyaksikan karena banyak roster yang belum terbang ya. Terus dari pihak Korea ternyata memang bukan menunda ya, memang mempersiapkannya itu disesuaikan dengan 16 negara yang ikut program G2G EPS Topik ujiannya, seperti itu ya. Jadi kita nunggu giliran saja sebetulnya ya untuk pelaksanaan ujiannya ya. Jadi disebutkan di situ untuk pengumuman ujiannya itu dimulai tanggal 12 sampai dengan 14 Februari 2024 ya, berarti tinggal sekitar 2 minggu lagi ya untuk pelaksanaan pengumuman ujiannya. Nah, untuk pendaftaran online-nya ya itu nanti tanggal 15 sampai dengan 20 Februari 2024 ya, berarti setelah pemilu Indonesia ini dilaksanakan ya. Jadi kita tunggu juga pemilu ini berjalan dengan tertib, lancar, damai, tidak ada halangan apapun, sehingga proses itu berjalan sesuai prosedurnya ya, sesuai
rencananya seperti itu. Nah, ini infonya itu valid sekali ya. Jadi teman-teman kalau mau daftar ujian di tahun ini ya berarti ada ujian ya, yang udah belajar di LPK ya atau yang mandiri dan semuanya itu berarti bener ada ujian tahun ini ya. Ya, kenapa ada ujian ya? Itu permintaan dari sana. Kita hanya melaksanakan saja, kita mengikuti aturan yang ada. Jadi, wah jangan protes, ujian yang lain juga belum berangkat loh. Jangan begitu ya. Karena ujian itu yang minta itu Korea ya. Jadi nanti yang kenapa kok ada ujian lagi? Yang jelas yang terpilih ke Korea itu adalah orang-orang pilihan yang terbaik, yang punya mental kuat dan juga tentunya dengan nilai yang tinggi maksimal seperti itu ya. Jadi banyak faktor ya. Nanti juga SSC turun juga dilihat dulu bagaimana peserta atau yang sudah mengirim lamaran sampai Korea itu dilihat dulu. Jadi nanti di situ bukan hanya sekedar rezeki-rezekian ya, tapi bagaimana usaha kita atau perjuangan kita dimulai dari belajar bahasa Korea ya. Yang jelas di awal-awal mungkin teman-teman yang belajar bahasa Korea pasti ya pusing ya, itu wajib ya, wajib untuk pusing ya. Karena satu itu bahasa Korea bukan pelajaran yang ada di sekolahan, harus dipelajari dari awal, sehingga pembelajaran bahasa Korea itu untuk kosakatanya itu banyak banget yang berbeda tentunya dengan bahasa Indonesia. Nah ya mau nggak mau tetap ya harus berpusing-pusing ria untuk hafalan kosakatanya ya, untuk meraih kelulusan ujian di tahun ini. Nah, kenapa kok tahun ini sepertinya ujiannya kok berbeda? Sebetulnya tidak ya. Tahun ini rencananya seperti berita kemarin, ujiannya itu dilaksanakan 2 kali. Ya, apa aja? Yang pertama ujian bahasanya dulu. Kemudian setelah nilainya keluar nanti di ranking lagi ya, dan ikut ke tes skill. Nah, tes skill ini sekarang diwajibkan. Berarti ini sebetulnya prosedur ini itu sudah dilakukan di tahun 2017, di mana saya di sana juga mengalami tes skill yang wajib. Jadi nanti nilai tes bahasa digabung dengan tes skill, digabung dan di ranking lagi seluruh pesertanya yang ikut. Nah, otomatis bagi mungkin ya tes bahasanya kurang tinggi nilainya, nanti di tes skill kita harus mempersiapkan lebih baik lagi ya, biar mendapatkan nilai skill tertinggi. Nilai itu digabung jadi tetap bisa lulus ya, dapat sertifikat, kemudian mengumpulkan dokumen dan akhirnya bisa sending data seperti itu ya. Pokoknya kalau sekarang yang baru lihat pengumuman ini atau video ini ya, tidak ada kata terlambat sebetulnya ya, karena nanti jadwal ujian pun belum tentu selesai dalam 1 bulan karena menggunakan komputer ya, CPT gitu ya. Bahkan nanti mungkin untuk pelaksanaannya ya, kalau daftarnya besok bulan Februari, mungkin ujiannya sekitar bulan April ya, April sampai mungkin Juli gitu ya, tahun 2024. Jadi masih banyak waktu untuk persiapan sebetulnya ya, belajar bahasanya. Yang ikut LPK boleh ya belajar lebih giat lagi karena fokusnya untuk kelulusan gitu ya. Jadi jangan terlena, nanti kalau nggak lulus ya itu malunya itu 2 kali ya. Kenapa ya? Pertama, kita sudah memberikan waktu, tenaga, semua pemikiran untuk ujian Korea ya, sampai waktu ujiannya ternyata malah tidak fokus, akhirnya apa ya, tidak bisa lulus ya, nanti menyesal di kemudian hari ya. Pokoknya udah, kita harus berjuang maksimal, yakin sungguh-sungguh untuk bisa meraih kelulusan ya, kayak gitu. Bagi yang mandiri mungkin belajarnya dari YouTube, dari apa segala-galanya ya, mungkin tidak ada panduan ini dan itu ya, silakan ya dilakukan saja. Memang tidak wajib juga ikut LPK ya, tapi memang dari LPK pasti akan memberikan arahan, bimbingan, bahkan ada pendampingan sampai dengan terbang ke Korea. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan bingung mau persiapan ujian, nah di LPK Bos Korea ada juga latihan tryout untuk menghadapi ujian. Silakan yang mau bergabung atau sudah
belajar di LPK terdekat tapi kurang mantap, nah masuk ke LPK Bos Korea ya. Silakan hubungi nomor di bawah ini ya, atau di deskripsi dilihat saja untuk bergabung dengan LPK Bos Korea terdekat di kota Anda ya. Dan nanti juga ada kelas baru mulai bulan Februari tanggal 20, tapi kayaknya ujiannya untuk tahun depan ya. Jadi persiapkannya jangan mepet ya, lebih awal lebih baik sehingga nanti mencapai kesuksesannya di ujiannya dan sampai terbang ke Korea juga lebih cepat waktunya dibanding kalau sekarang menunda-nunda. Wah ini, wah Korea itu nggak bisa kayak gitu ya. Tetap harus kita fokus, harus berjuang di situ karena ya tidak sendirian, banyak yang ingin ke Korea ya. Kalau hanya sekedar ingin, semuanya ingin ke Korea ya, ingin gaji gede dan sebagainya, tapi harus berjuang, diimbangi dengan perjuangan yang tinggi. Kalau tidak, ya sudah, impian tidak terwujud ya. Jadi tetap fokus, jangan menyerah, jangan mudah mengeluh, pusing kepala minum obat, pusing kepala tidur lagi ya. Hafalin kosakata sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa latihan tryout dan semuanya dilakukan, berdoa terutama, dan minta izin selalu sama orang tua atau istri atau suami masing-masing kalau ingin bekerja di luar negeri, nanti bisa dilancarkan prosesnya. Seperti itu ya. Terima kasih sudah melihat video ini, jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Jikalau penting info ini diberikan saja, mungkin bisa memberikan informasi kepada yang lainnya. Terima kasih, saya Waho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.